Bunda-bunda dan teman-teman juga harus tahu kalau kami juga sering berkarya ya bersama dosen-dosen kebidanan lainnya yang berada di dalam grup dosen kebidanan MCU dan tentunya karya-karya ini ya dan juga ilmu-ilmu dari dosen-dosen bidan MCU itu tentunya untuk bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar bunda-bunda dapat meraih predikat kompeten di tahun 2023. Baik, langsung saja Ibu kita masuk ke dalam soal. Bunda-bunda siap melihat soal atau belum siap nih? Ya, Atau sambil berjalan ya Mas, saya coba share screen dulu ya Mas Randy ya? siap. Silakan Bu. Sembari absen, bunda-bunda ada nggak yang berasal dari Manado, Gorontalo, dan juga Ternate? Coba kita lihat apakah ada yang berasal dari Sulawesi Utara dan sekitarnya sampai dengan Maluku. Coba Maluku, Kepri. Keprinya di mana? Batam, Jambi. Toh saya bertanya Maluku, Sulawesi Utara di absen ya. Pekanbaru Riau, Batam. Malukunya kampus apa? Kebetulan saya ada agenda untuk ke sana, Bunda dan teman-teman. Baik, sudah terlihat Ibu? Sudahkah? Sudah ya? Sudah di Aman. layar ya? Baik teman-teman, besti-besti hebat dan Mas Randy, pada malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebersamaan dalam satu bingkai sebuah webinar. Ini namanya saja webinar, berarti ada web, ada binar. Wah, ada binar-binar cahaya gitu ya Mas ya, memberikan kita semangat untuk menuju satu hal yang kompeten bagi bidan. Nah, di tema pada malam hari ini seperti yang sudah disiapkan oleh MCU, yaitu persiapan efektif untuk menyusun strategi dalam menghadapi uji kompetensi kebidanan. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, tapi mohon maaf sebelumnya sudah ada yang coret ya, Mbak Fir ya. Saya, oh ya, oke, baik. Kita akan lihat. Nah, Mas Reddy, sebelum kita masuk ke soal, ini ada beberapa hal yang kami bekalkan untuk besti-besti hebat, teman-teman yang hebat, kemudian bidan-bidan sukses. Sebenarnya semuanya adalah bidan hebat dan bidan sukses. Hanya memang pada saat ini saja kita tahapnya menuju kompetensi. Nah, sesuai dengan judul yang sudah kita atau tema yang sudah kita tetapkan, kita perlu melakukan satu persiapan. Nah, namanya saja bersiap, berarti sebelum dilakukan. Nah, apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi uji kompetensi kebidanan? Ada beberapa hal yang penting di sini. Persiapan saja nggak cukup. Persiapannya harus efektif. Persiapan yang efektif untuk apa? Hanya persiapan saja, tapi kita nggak tahu tujuannya. Makanya kita harus tahu goal setting kita adalah siap menuju kompeten di uji kompetensi bidan. Nah, untuk melakukan satu persiapan yang efektif ini, kita perlu mempersiapkannya. Dimulai dari tahap yang pertama, yaitu belajar. Namanya saja belajar, berarti ada proses. Ketika kita belajar, tentu saja berbeda dengan mengajar gitu ya. Kalau mengajar berarti kita sudah siap. Tapi kalau belajar itu adalah satu proses di mana kita memerlukan orang lain, memerlukan media lain, memerlukan strategi lain untuk mencapai hasil. Nah, tidak salah jika malam hari ini Bunda dan besti-besti hebat ikut di MCU. Karena nanti ketika kita berada di MCU, kita akan belajar bersama, kita akan bersama-sama didampingi
oleh beberapa dosen, didampingi oleh beberapa aplikasi. Wah, di MCU aplikasinya banyak sekali ya Mas Randy ya. Ada video, ada buku, ada website-nya juga keren. Nanti bisa tanya di Mas Randy. Nah, kemudian hal yang kedua adalah kita melihat dari teori yang ada dalam teori perilaku manusia. Yang pertama adalah teori behavioristik, sama ya, behavior itu berarti perilaku. Ketika perilaku itu kita tekankan, maka ada yang akan kita sampai atau yang akan kita pegang. Tujuannya adalah kita mencapai uji kompetensi. Sehingga ketika kita bersiap, fokus kita adalah latihan soal uji kompetensi. Nah, di MCU ini nanti sudah tersiap banyak sekali metode dan soalnya. Di situ adalah latihan. Namanya latihan berarti ada pre, ada post. Ada sebelum mengikuti dan sesudah mengikuti. Sebelum mengikuti boleh banyak kekurangannya, tetapi melalui proses stimulus yang akan kami berikan, kami mendapatkan respon yang baik dari bunda-bunda hebat dan mendapatkan output yang hebat. Nanti akhir dari latihan itu adalah kita berhasil di uji kompetensi. Teori yang kedua adalah bagaimana berhubungan dengan kognitif. Kognitif itu bagaimana seseorang harus mencapai tujuan dengan 2 tahap. Yang pertama merencanakan dengan metode yang baru. Kalau belajar sendiri kita akan lupa. Belajar sendiri nggak akan semangat. Tapi ketika banyak temannya, banyak medianya, banyak informasinya, dan banyak sekali motivasinya, maka bunda-bunda hebat, besti-besti hebat ini akan lebih efektif lagi mempersiapkan uji kompetensi. Baik, ada 3 tahap ini. Yang pertama, satukan hati kita bahwa ketika kita belajar, kita butuh orang lain. Supaya apa? Ada yang menuntun, ada yang mendampingi, ada yang mensupport kita. Yang kedua, proses itu harus berjalan diulang-ulang melalui latihan. Yang ketiga adalah harus ada motivasi dari diri kita sendiri dan kita merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, bunda-bunda hebat, saya yakin bunda akan bisa menghadapi untuk UKOM di tahun ini. Nah, selain kita mempersiapkan, kita harus menyusun juga strateginya. Nah, strategi itu kita bagi menjadi 4 tempat. Sebelum kita mengikuti ujian, pada saat proses kita belajar, kemudian menjelang ujian, dan hari H ujian. Tentu saja strategi ini berbeda. Jangan sampai terbulak-balik gitu ya. Kalau sebelum belajar atau sebelum uji kompetensi tersebut, yang pertama kita harus kenal siapa kita. Manusia nggak ada yang sempurna. Pasti dia punya kelebihan, tapi dia pasti punya kekurangan. Tapi semuanya itu bisa kita dapatkan setelah kita paham siapa kita. Nah, bunda hebat, silahkan sesuaikan dengan gaya dan waktu belajar. Makanya nanti di MCU ada beberapa metode, ada beberapa jam pembelajaran. Bisa dipilih. Nanti bisa Pak Randy akan sampaikan. Ada yang kalau memang saya itu bisanya belajar cuma 2 kali langsung paham. Ada yang 10 kali saya belum paham. Ada yang sebulan saya belum paham. Itu nanti yang akan bunda-bunda pilih program yang ada di MCU. Ya. Kemudian metode setiap individu itu berbeda. Ada individu yang aktif sekali ya ketika kita nanti sambil belajar, ada yang langsung memberikan satu respon. Ada juga yang takut. Kalau saya pilih A, jangan-jangan salah. Kalau saya pilih B, jangan-jangan betul. Ya. Nah, nanti melalui MCU ini, melalui program-program yang ada di MCU ini akan membuat kita siap. Ya, sesuai dengan gaya dan waktu yang kita miliki, sesuai metode setiap individu yang berbeda akan kita ramu. Kemudian prosesnya bagaimana supaya kita bisa siap di uji kompetensi?
Prosesnya nanti kita akan mereview, sharing beberapa soal. Apakah soal itu pasti letterlek keluar? Tidak bisa, tetapi dia akan mendekati. Karena kita tidak boleh satu soal yang persis gitu ya, 100% enggak. Tapi paling tidak dengan kita tahu clue-nya, kita tahu metodenya, maka kita bisa. Kemudian yang kedua, prosesnya Bunda akan belajar secara mandiri. Contohnya apa? Tadi sudah disampaikan Mas Randy, ada CBT, ada tryout, ada beberapa nanti PPT soal pun juga akan dikirimkan. Sehingga secara mandiri Bunda-bunda, besti-besti hebat bisa mencobanya. Kemudian di proses itu ada konsultasi. Selama bimbel, selama proses Bunda-bunda mengikuti kegiatan di MCU, selalu ada kesempatan untuk berkonsultasi, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, itu yang harus kita siapkan. Kemudian kalau menjelang ujian, nah besok mau ujian, pastikan saat ini kita sehat. Jangan sampai terbalik, besok ujian sekarang malah nggak sehat gitu ya. Karena kalau kita sehat maka kita akan nyaman. 180 soal kali 1 menit, lumayan ya. Kemudian ketika kita akan maju ujian, H-1 paling tidak paling lambat, kita pahami aturannya. Karena salah sedikit atau tidak kita pahami aturannya akan merugikan kita. Nah, ini penting sekali ya. Yang tidak kalah penting adalah menguasai materi. Nah, nanti melalui proses-proses yang ada di MCU ini, kita akan menguasai materi. Sedikit demi sedikit, lama-lama pun jadi bukit. Nah, ketika hari ujian, silahkan datang atau masuk ke tempat ujian CBT lebih awal. Karena ketika kita datang terlambat, satu rugi waktu, dua secara psikologis kita tidak akan nyaman. Jangan lupa kita berdoa, pastikan di kita percaya diri. Bagaimana bisa percaya diri? Lah kita sudah siap, ya. Kemudian jawab soal secara strategi. Nah, ini nanti yang akan banyak kita dapatkan di MCU. Bagaimana cara menjawab soal dengan beberapa strategi. Terakhir adalah sisakan waktu untuk koreksi. Ya, jadi Bunda selalu punya waktu untuk koreksi. Jangan sampai waktunya sudah habis masih ada 100 soal yang belum terjawab ya. Tapi saya yakin nggak akan terjadi. Oke. Nah, itu adalah 2 tips yang kita dapatkan hari ini bagaimana kita menyiapkan secara efektif. Yang kedua adalah bagaimana strategi kita untuk menghadapi uji kompetensi. Kalau di persiapan tadi ada 3 langkah, maka di strategi ada 4 kolom atau 4 kriteria sebelum pada saat proses menjelang ujian dan hari ujian. Baik Bunda-bunda hebat, kalau masih ada teman yang belum masuk, silahkan diajak teman-teman untuk masuk ke sini ya. Kemudian kalau masih ada yang belum ikut, oh nanti bisa Bunda ajak mereka bersama-sama. Saya lihat di chat ada yang mau siapkan cemilan boleh, siapkan minum boleh, siapkan kertas boleh, tapi nggak usah khawatir. Semuanya sudah terekod sehingga nanti akan bisa diulang. Baik, Mas Randy, kita masuk ke contoh soal yang pertama, J. Siap, Ibu Budi, menarik banget ya Baik, ya. strategi-strateginya. Silakan, Bu. Baik, Bunda-bunda semuanya sudah siap. Hari ini kita tidak sedang ujian, ya kan? Kita berada di fase sebelum dan berada di fase proses, ya. Jadi silahkan nanti Bunda boleh menjawab, boleh memberikan secara langsung pakai raise hand, langsung menyampaikan atau melalui kolom chat yang sudah disediakan. Baik, ini adalah contoh soal yang pertama. Waktunya 1 menit atau 1 bulan ya Mas Ren? 1 menit, Ibu. Oke. Kalau 1 bulan mereka ukom langsung kebingungan nih. Iya betul. Baik, 1 menit dari sekarang dipersilahkan. Baik Bunda-bunda, waktunya 1 menit. Saya tidak akan mengganggu fokus. Untuk teman-teman mohon dibaca, jangan dipencet-pencet handphone dan juga laptopnya karena dapat mengganggu Bunda-bunda dan teman-teman yang lainnya. Waktunya 1 menit. Soal nomor pertama, apakah tujuan langkah keempat pada kasus tersebut? Dimulai dari sekarang.
Bunda-bunda, di-share linknya. Di sebelah webinar perawat sudah 1000 nih, 1K. Kita masih angka 700. Ayo Bunda di-share. Mumpung masih soal pertama. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor pertama silakan diisi di kolom chat. Jangan dicoret-coret ya Bunda. Jawabannya D, A, D, D, A, D. Baru 2 yang saya temukan. Ada A, ada D. Bunda jangan dicoret-coret ya. Handphonenya jangan disentuh ke layar. Tapi di kolom chat aja. Ya. Ada D, ada A. Oh, ada C Ada juga. B, ada C, ada B. Iya, B, ada E tuh kan Mas, semuanya laku deh. Ya, tuh kan Wih. ada B, wes. Pokoknya boleh semuanya ya. Bu Nah, Budi, A, ini saya B, mau C, tanya. D. Soal nomor pertama ini masuk kategori apa? Sulit atau mudah? Ini tidak terlalu sulit. Ini hanya masuknya di technical, teknik dari Hmm. suatu prosedur. Ya, jadi soalnya tidak sulit. Jawabannya yang sulit ya, Mas. Baik, siapa yang mau memberikan penjelasan? Tunjuk tangan, sebut nama, sebut kampus. Ayo, ini nasional. Coba Nur Hadiah, silakan. Bunda Nur Hadiah. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mas. Jadi saya memilih di sini jawabannya adalah D, yaitu benjolan di area payudara. Sebentar Bunda, dari kampus apa Bun? Saya dari Universitas Sari Mulia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bu Sandi, silakan. Nah, di sana ada dosen kami juga. Silakan Bu. Iya, jadi pertanyaan di sini apakah tujuan langkah keempat pada kasus tersebut? Jadi langkah keempat itu adalah palpasi. Jadi tujuannya itu adalah D untuk menentukan apakah ada benjolan di daerah payudara. Jadi saya memilih jawabannya D. Siap. Oke, Terima Sari Mulia kasih. Banjarmasin, salam buat bunda-bunda dan teman-teman yang dari Banjarmasin. Oke. Siap, tinggi. Baik, Bu Budi sudah ada 1 orang. Setiap soal kita mewakili 1 aja karena khawatirnya di Oke. Papua takut tengah malam ya Oh di wilayah iya ya. timur. Baik, gak apa-apa Bu Rohana Uli, tetap semangat, gak apa-apa ya Bun ya. Baik, kita akan langsung masuk. Jadi bagaimana strateginya? Strateginya tadi sudah disampaikan oleh Pak Reni. Oh ya, ada yang manggil Pak, saya ikut Pak aja deh. Ya, jadi kita nggak usah baca katusnya dulu Bun. Apalagi baca dari atas tuh. Mahakarya Cita, wah itu penting. Habis itu kelas bimbel nggak usah. Langsung yang kita cari itu adalah apa yang mau ditanyakan gitu ya, apa tujuan. Nah, berarti kan bukan apa langkahnya, tapi apa tujuan. Setelah kita tahu, oh ternyata tujuan dari langkah keempat, baru kita cari di kasus. Kasus ini berarti yang menjadi fokus adalah di kalimat terakhir, teknik sadari. Jadi kata kuncinya ada di teknik sadari, ada beberapa langkah. Nah, langkah keempat ini tujuannya apa? Apakah kita nggak perlu baca soal kasusnya itu? Perlu, tetapi kita lihat saja kata kuncinya. Cluenya adalah bagaimana teknik sadari. Nah, ada beberapa langkah sehingga kita bisa lihat. Baik, jawab. Aduh, ini masih suka dicoret-coret ya, Mas ya. Nah, baik. Terima kasih yang sudah jawab D. Nah, kunci jawabannya adalah D. Kita memastikan apakah ada benjolan di area payudara. Nah, kalau di langkah pertama ini adalah untuk memeriksa apakah ada perubahan bentuknya, warnanya, ya, bengkak, ya. Kemudian yang kedua ini kita sama dengan yang pertama, hanya lebih ke arah ototnya.
Ya, yang ketiga, merasakan di area tersebut adakah beberapa yang terjadi perubahan. Tapi fokus di area atau langkah keempat adalah apakah ada benjolan. Pakainya metode sirkuler. Ya. Kemudian yang kelima nanti kita akan melihat dari puting susu, dan yang keenam ini adalah metode untuk memastikan. Hanya tekniknya 1 sampai ke 5 dengan metode atau teknik berdiri di depan kaca, jangan di atas kaca, ntar kayak kuda lumping ya. Nah, tetapi kalau yang langkah 6 adalah dengan metode berbaring. Nggak usah khawatir, kalau Bunda tadi jawab, wah saya kan jawabnya A, B, C, D, E. Betul enggak sebenarnya? Betul. Hanya langkahnya berbeda. Kalau Bunda jawab yang pertama itu langkah pertama, perubahan bentuk dan permukaan yang ada di payudara. Kalau Bunda pilih B, itu adalah bentuk dan ukuran simetrik kanan kiri ya ototnya ketika diregangkan. Yang ketiga juga apakah ada kontraksi otot payudara ketika diraba. Kemudian yang keempat baru ketika sirkular kita merasakan di situ adakah benjolannya di mana, kuadran atas, bawah, kanan, kiri, ya. Yang selanjutnya kalau langkah 5 kita melihat cairan yang ada di puting susu. Baik, masih semangat? Masih ada 4 soal, kira-kira mungkin 2 hari lagi. Enggak ya, pokoknya sebelum minggu terjadi kita sudah selesai. Enggak usah khawatir. Mari Bunda Hebat, soal Siap. kedua. Luar biasa. Ambil kesimpulannya ya Bunda-bunda dan teman-teman bahwasanya setiap soal uji kompetensi A sampai E itu benar. Tapi UKOMNAS itu menjebak, cari yang paling benar ya, seperti itu. Nggak masalah, tadi banyak yang A, B, E dan lain seterusnya. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. 1 menit dari sekarang, tanda apakah yang tepat untuk kasus tersebut? Silakan Bunda. Baik, siap-siap Bunda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masuknya ke dalam kolom chat ya, jangan dicoret-coret. Silakan di kolom chat. Mari, let's go. Pilih A, B, C, D, Wih, E. waduh. Ya, Mas ya. Banyak ini, Pokoknya semuanya ada ini Bu. iya, apa sih yang nggak ada gitu ya. Nggak apa-apa Mas Ren, dengan seperti ini kita akan lebih memberikan kepada mereka semua bagaimana strateginya. Dan hanya ada di MCU supaya mereka bisa satu visi di akhirnya. Kan namanya juga strategi awal ya Mas ya. Nah Benar. ini jawabannya mantap tuh, A, B, C, D, E, udah boleh dipilih semua. Yang nggak boleh F ya Bun ya, nggak boleh tuh pilih R apalagi nggak boleh ya. R nggak boleh, A boleh, Asti dah boleh, Budi boleh, R nggak boleh. Pak Reni udah ada tuh soalnya. Baik, wah keren nih. Mau pilih A boleh, B boleh. Baik, sambil jalan ya Mas ya. Saya khawatir terlalu ini yang mencoret-coret tetap semangat, nggak apa-apa. Satu kreativitas hanya kita siapkan tempatnya nanti ya. Siap. Baik, Bunda hebat. Kita lihat ya, apa tandanya atau tanda apakah yang tepat? Tanda apa? Di sini yang ditanyakan adalah
tanda kanker payudara. Beda ya. Kalau tadi adalah langkah sadari, isinya tuh mirip, modelnya yuk kayak gitu. Tapi ternyata soal hukum tuh 1001 peluangnya. Nah, kita perlu strategi tersebut. Ya, jadi, oh itu tanda apa? Tanda kanker. Di mana kita melihat tanda kankernya? Baik, apakah mulai haid 1 tahun yang lalu termasuk kanker enggak itu? Nyeri payudara setiap akan datang haid atau setiap bulan menjelang haid, itu termasuk kanker apa enggak? Nah, baik, kita akan lihat apakah yang merupakan tanda dari kanker payudara. Kita jelaskan, artinya pada saat pasien datang, dia hanya mengatakan, saya baru mendapatkan haid 1 tahun yang lalu, berarti 18 tahun, berarti dia masuk ke menstruasinya, menarasnya atau pubertasnya tarda atau terlambat. Ya, yang kedua adalah nyeri haid setiap datang bulan, setiap akan datang bulan. Apakah itu termasuk tanda dari kanker payudara? Bukan sebenarnya. Tetapi di sini kita perlu menjelaskan. Kenapa? Karena pasiennya mengatakan khawatir kalau dia mengalami kanker payudara. Gitu ya. Baik, sekarang Bunda fokusnya ke ABCD. Apakah A itu masuk kanker payudara? B, C, D, E. Baik, silahkan kalau mau pindah ke line body jawaban. Ayo. Itu Sudah kita kalau benar Bu, itu ibaratkan sudah dapat clue-nya, ilmu yang sangat paten. Nah, coba kalau yang mau pindah jawaban, nih boleh nih Bunda, ayo 750 peserta. D, wah pindah bener Bu Budi. Iya kan? Nah, tapi tetap ada yang kekeh nggak apa-apa. Tetap nggak apa-apa. Iya, baik Bunda. Kita akan pastikan. Tapi saya seneng Bunda kalau cuma salah pencet, salah huruf boleh diganti ya. Tapi yang penting paham dulu ya. Oke, fokusnya adalah kita harus bisa membedakan mana yang kanker, mana yang bukan. Baik ya Bun. Kita lanjut, tetap semangat ya, karena hari ini malam minggu gitu ya. Nah, ternyata jawabannya adalah C. Mana bisa ini keluar cairan dari puting susu. Nah, ini adalah satu tanda pasti bahwa dia masuk ke area kanker payudara. Terutama tadi kasusnya remaja. Masa usia 19 keluar ASI? Mana bisa. Dia kan katakan 1 tahun baru haid. Sehingga tidak ada kasusnya dia sedang menyusui atau dia sedang hamil. Sehingga kalau ada cairan yang baik itu air, warnanya putih, warnanya apalagi darah, pasti masuk di sana. Baik Bunda, nah ini adalah tanda-tanda kanker. Yang pertama adalah yang paling sering adalah benjolan, ya, penebalan tidak disertai nyeri. Nah, ini namun nanti akan bertambah banyak ya. Kalau bisa dilihat ada nipple discharge nanti. Kemudian warna kemerahan tadi waktu sadari ya, ada perubahan warna. Jadi yang satunya bagus normal, yang satu tampak merah sekali. Nah, kemudian ada audi orange ya. Jadi bentuknya seperti kulit jeruk mandarin tuh ada titik-titiknya gitu ya. Itu audi orange. Kemudian ada juga yang paling jelas keluar cairan dari puting susu. Bisa darah, bisa cairan. Karena kelenjarnya belum tentu dia darah, bisa pus, bisa juga kelenjar limfa airnya. Kemudian kelainan kontur bentuk payudara. Nanti ketika tadi langkah kedua ya. Kemudian inverted atau puting susunya menjadi lebih ke dalam. Baik perubahannya ya. Nah, kita lihat kenapa enggak A? Payudara yang bengkak itu tidak selalu kanker. Tapi kalau kanker kemungkinannya dia bengkak. Nah, kasus tadi kenapa enggak masuk kanker? Dia merasakan nyeri pembengkakan itu pada PMS, premenstrual syndrome, beberapa saat sebelum dia haid, bukan menetap. Yang kedua, keluar cairan dari puting susu.
ya. Kemudian puting susu lebih menonjol itu kalau dia gravida gitu ya atau hamil. Kalau benjolan pada payudara tergantung apakah dia CA ataukah dia tumor ya. Kalau dia tumor berarti masih mobile bisa digerakkan. Kemudian payudara nyeri belum tentu CA, tapi kalau CA pasti nyeri ya. Bisa ada abses atau PMS. Baik, kita masuk soal yang ketiga. Baik, tadi ya banyak yang bilang seperti ini, Bu. Ibu, itu cairan itu bukan C tapi B, itu hanya tipe ya, Bunda-bunda ya. Jadi jawabannya yaitu B ya. Tadi tulisannya Ibu membuat di jawaban itu C, Bu. Oh, iya, di Iya, kuncinya ya. Iya ya, iya, nggak hurufnya apa-apa. ya. Iya, nggak Oke, apa-apa ya, siap. Bunda ya. Itu Hurufnya. kan cuma sepele. Thank you. Ya. Kita fokusnya ke jawabannya. Nanti kami ini ya reviewkan untuk hurufnya. Makanya kita tuliskan di pembahasannya ABCD-nya ya. Oke, thank you. Sekarang kita masuk soal yang ketiga. Siap. Silakan. Ini Mas. soal yang ketiga, Bunda. Jadi setelah ini nanti saya akan share terkait tryout yang kemarin dikerjakan. Nanti ada kabar baik dan kabar buruknya nih. Kabar buruknya lebih banyak menurut saya, ya. Baik, silakan untuk diisi terkait soal nomor 3. 1 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masuk ke dalam kolom chat, Bunda. Jawabannya silakan. Nomor 3. A, B, B, E, A, B, 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 E, C. A, B, C, E. Saya belum lihat D nih. Paling banyak B. Ada yang sampai A-nya banyak gitu ya. Mantap tuh kan, C ada, D ada, udah semuanya boleh lah. Tuh ya, boleh semuanya. Tuh, semuanya akhirnya kepilih juga, Mas. Baik, Bunda hebat. Ini tidak sulit sebenarnya, hanya butuh ketelitian aja ya, Mas ya. Benar. Nah, jadi kadang-kadang soal itu sama temanya, hanya para writer atau kami penulis soal itu mengambilnya dari sudut mana gitu ya. Jadi kalau ini dasarnya dari PP ya, Peraturan Menteri ini tentang sadari ada. Jadi kalau Bunda belum sempat lihat, ntar browsing ya, ternyata ada loh peraturan menteri yang hubungannya tentang kanker gitu ya. Baik, nah kapan waktu yang tepat? Nah, ini gimana nih Mas? Kita kasih waktu Bu Ketut Susini dulu atau Boleh. kita boleh? Mari Bu Ketut dipersilakan. Silakan Ibu Susini. Silakan Bu, dari kampus mana Bu? Atau bunda-bunda yang mau raise hand silakan. Mau menjelaskan, sebutkan nama kampusnya ya biar kita. Ya, selamat malam. Saya Ketut Susini dari kampus Poltekkes Kemenkes Denpasar. Oh, Denpasar. Denpasar, Mas. Silakan. Saya jawab pilih satu tanggal karena si ibu ini kan umurnya udah 50 tahun. Dia sudah menopause. Makanya kita kasih dia KIE untuk melaksanakan pemeriksaan sadari, yaitu pilih satu tanggal. Ya itu yang saya ada gini. Siap. Ya, satu
tanggal. Oke, Terima terima kasih Keren ya Bu Mas ya. Sining. Oh iya, ini ya jadi nanti bersaudara lagi karena Poltekkes Semarang dan Poltekkes Denpasar maupun Poltekkes seluruh Indonesia maupun Tikes maupun akademi kita semuanya satu saudara. Kita semuanya bidan Indonesia gitu ya. Terima Benar. kasih Bu Srini ya. Nah, ini keren sekali. Jadi kapan waktu yang tepat? Ketika kapan waktu yang tepat kita nggak perlu baca data sedetail yang ada di situ. Tapi apakah data yang ada di situ salah? Tidak. Data yang kami buat di kasus itu untuk menjelaskan, mempertegas bahwa arah kasus ini kemana gitu ya. Karena di sini benjolannya kecil, dapat digerakkan berarti kan dia belum masuk ke CA sehingga masih bisa dilakukan sadari ya. Kemudian yang menjadi clue betul usia 50 tahun dan 6 bulan sudah tidak haid. Usia 50 tahun kalau dia masih haid, dia belum masuk menopause. Jadi kata kuncinya adalah umur 50 tahun dan 6 bulan sudah tidak haid. Oke ya, baik kita akan lihat di pembahasannya. Saya mau perlihatkan. Nah, kalau tadi saya tuliskan ada hurufnya, ABC-nya malah tipe, sekarang nggak tak kasih huruf aja deh. Ya, ini jawabannya adalah pilih satu tanggal. Nah, kenapa pilih satu tanggal? Tadi Ibu Ketutus ini betul. Karena dia pada masa menopause. Menopause, premenopause, ya artinya dia haidnya sudah tidak ada keteraturan siklusnya. Nah, memang waktu untuk sadari itu dibedakan menjadi 2 tahap. Sebelum dia menopause artinya dia masih haidnya teratur. Yang kedua kalau dia sudah haidnya tidak teratur atau sudah tidak haid gitu ya. Kalau sebelumnya maka hari yang betul adalah 7 sampai 10 hari sejak haid pertama. Kalau sebelumnya nggak boleh, kenapa nggak boleh? Bukan karena tidak boleh karena pamali, bukan. Karena pada saat menjelang haid masih terjadi premenstrual syndrome, ada edema, ada sensasi nyeri di daerah mamai. Sehingga kalau dipalpasi ya selain nyeri kita tidak akan dapatkan mana benjolannya, gitu ya. Kemudian ini yang harus ditekankan namanya sadari pemeriksaan payudara sendiri. Jadi tidak boleh diperiksa oleh orang lain namanya sadari. Kalau oleh nakes, oleh kita berarti sadari ya. Kemudian kalau dia sudah menopause, dia premenopause, dia menjelang menopause atau haidnya sudah berhenti beberapa saat, pilih tanggal yang sama. Oh, setiap gajian tanggal 1, saya gajiannya tanggal 30 dan seterusnya. Saya kira seperti itu Mas Randy, saya stop screen dulu untuk Mas Randy menyampaikan program gitu Mas. Baik Ibu, boleh. Baik, Bunda-Bunda dan teman-teman semuanya, izinkan saya untuk share terkait hasil dari tryout kemarin. Tapi kita bersiap dulu ya. Baik Bun, kita masuk soal yang keempat. Jadi memang hari ini soalnya tidak terlalu sulit. Hanya jawabnya saja ya. Ini tadi yang belum sempat ke pembahasan ya Mas ya. Jadi kita baru sampai ke jawaban, ini pembahasannya. Jadi intinya pembahasan dari soal yang ketiga tadi, kita akan memilihnya atau melakukan sadari setelah berhenti haid, tapi lebih tepatnya kapan? Ya, kalau hanya berhenti haid ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Ya, kalau di Permenkes atau peraturan tersebut 7 sampai 10 hari dan seterusnya. Baik ya. Siap. Kita siap soal yang keempat. Silahkan. Baik, ini soal keempat. Bunda-bunda jangan ada yang keluar satupun di Zoom ini karena nanti saya akan share juga link sertifikat buat bunda-bunda yang masih bertahan di Zoom. Sertifikat tidak di-share di grup. Harus untuk bunda-bunda yang siap belajar dan siap untuk ikhtiar ya. Soal nomor 4, apakah langkah yang tepat pada kasus tersebut? Waktunya 1 menit dari sekarang. Bunda-bunda siap? Silakan.
ada update ya terkait hasil dari tryout baru banget dikirimkan oleh tim MCU. Nanti di soal nomor 5 saya akan share ya. Ternyata tadi saya ada salah ketik terkait berapa yang kompeten, berapa yang tidak kompeten. Ya. Silakan Bunda-bunda. 5, 4, 3, 2, 1. Kalili jangan dicoret-coret Kalili. Oke. Wih, ini hampir seragam Wih, nih. Tapi ya seragam ini. tetap ada juga B, ada juga D, tuh kan? Saya juga ada. Wih, masih mantap. Juga keluar Mas. Berarti belum seragam lagi ya. Baik Bunda, kasus pada malam hari ini, jadi kami memberikan gambaran bahwa soal UKOM itu tidak selalu terjadi kasusnya di rumah sakit. Tidak selalu di tempat praktik ya. Bisa jadi kasusnya adalah di komunitas. Karena kita juga ada bidan yang di komunitas. Jadi kasus ini adalah menggambarkan seorang bidan yang bertugas di suatu desa. Kemudian dia dapatkan data, ada yang meninggal karena CA mamai, kanker payudara. Bidan nggak hanya bisa itu, dia harus melakukan pengumpulan data, melakukan analisis, dan melakukan pilihan apa yang akan dia lakukan atau langkah apa. Ya, langkahnya apa? Kalau di situ yang menjadi clue adalah deteksi kanker payudara bila sudah ada benjolan. Ya, jadi clue-nya di sini adalah sebagian besar atau kasus yang ada di sana mereka tidak pernah kasih ASI eksklusif. Itu salah satu faktor penyebab CA mamai. Yang kedua faktornya adalah kasus berdasarkan riwayat. Riwayatnya banyak CA sehingga dia memiliki kans atau kemungkinan keluar CA lebih banyak. Apalagi kalau sudah ada benjolan, apa yang dilakukan? Kalau sudah ada benjolan di masase, daerah benjolan tersebut, atau diamati, atau rujuk langsung operasi, atau diperiksa dulu deh laboratnya lengkap, atau nggak apa-apa Ibu, itu cuma benjolan. Baik, Bunda mau pindah jawaban boleh sambil Bunda pindah, saya sambil memberikan pembahasannya ya. Jadi sudah paham ya Bun? Nah, jawabannya adalah kita amati perubahan ukuran dan bentuk. Tadi sudah ada benjolan. Benjolannya apakah bertambah besar ukurannya, bentuknya? Tadinya apakah dia jinak jadi padat, mobile, soliter? Nah, itu ya. Nah, ini yang penting bahwa ketika payudara ibu yang ada benjolan itu harus kita pahamkan. Berapa jumlah benjolannya? Tadi di soal yang pertama saya sudah gambarkan. Semakin banyak benjolannya, semakin dia berkemungkinan tinggi. Kemudian lokasinya. Apakah menyebar, apakah satu payudara atau dua-duanya? Berarti menggambarkan bagaimana tingkat bahaya dari atau kondisi CA tersebut. Pada bulan berikutnya, artinya langkah selanjutnya kalau ketemu satu benjolan adalah pastikan apakah ukurannya bertambah besar, bertambah banyak, kemudian bentuknya apakah teratur. Makanya di beberapa soal ada ya, benjolannya teratur gitu ya. Ada yang tidak teratur, ada yang bisa digerakkan, ada yang enggak, ada yang seperti kelereng, katakannya seperti itu ya. Kemudian teknik yang sama, jadi ketika ibu memeriksa adanya benjolan, tekniknya harus sama. Sekarang pakai sadari, besok nggak dilakukan, cuma diamati saja beda. Jadi untuk mengetahui perubahan dan bentuk itu lakukan dengan metode yang sama. Kenapa tidak A? Kalau di masase, ya dia akan merangsang untuk lebih besar, lebih banyak, dan sebagainya. Yang kedua betul. Yang ketiga, kenapa nggak langsung operasi saja? Bidan tidak bisa menentukan apakah dia harus operasi atau tidak. Kita akan menganjurkan atau merujuk kasus tersebut, adapun tekniknya nanti sesuai prosedur di tiap rumah sakit, tergantung diagnosis dan tergantung advis dari dokter.
Nggak bisa kita langsung, oh ini ada benjolan pasti langsung operasi. Nggak juga, karena pasti ada beberapa prosedur. Kenapa nggak pilih laborat semuanya? Nggak boleh. Kita harus tahu bahwa ketika memberikan pelayanan kebidanan harus efektif dan efisien. Terlalu melakukan segala hal, tetapi fokusnya nggak nyampe, ya habis uangnya nanti. Tidak tercapai tujuannya. Jadi harus spesifik. Kalau ini tentang kanker, maka yang dilihat mamografi, USG gitu ya. Kemudian kalau tetap tenang, ya nggak bisa tetap tenang, sudah ada yang meninggal. Sebagian besar nggak ASI eksklusif, sebagian besar terdapat riwayat kanker payudara. Baik Bunda Hebat, soal terakhir ya Mas ya, nanti baru Mas Randy menyampaikan hasil. Silahkan. Luar biasa. Saya mengucapkan selamat ya bunda-bunda bagi yang sudah benar ya. Jangan langsung wah kayaknya kita bakal meraih predikat kompeten nih. Ini baru satu soal yang tadi benar ya. Jangan sampai juga malam minggu potong tumpeng gara-gara soal 4 benar ya. Masih lama. Tenang, Biasanya tenang. pakai selempang itu loh Mas. Oh gitu ya. Baik Bu, Baik, tapi senang semangat ya Mas. Saya senang bunda-bunda hebat. Kita keren, masih keren. ya 800 orang masih tetap bersama dengan kita ya. Malam minggu kita lebih ceria kalau soal nomor 5 jawabannya sama semua. Benar, semua kompak. Bunda-bunda soal ini agak eksklusif ya. Saya pengen bunda-bunda fokus, tenang, jangan terburu-buru. Ya, waktunya 1 menit seperti biasa. Apakah kategori tindakan pada kasus tersebut? Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oh, untuk tidak dicoret-coret ya. Kalau bunda-bunda merasa benar, tunjukkan di kolom chat. Nanti saya sebutkan ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Silakan. Wih, Wis. ternyata Ya Mas beraneka ya. ragam. Ada ABC. Iyalah, oh iyalah, nggak jadi bersama lagi deh. Berarti ini menunjukkan bahwa kita bisa melakukan satu kegiatan yang menarik supaya nanti jawabannya sama. Baik, bunda-bunda hebat. Saya senang Mas ketika saya lihat di partisipan ternyata benar-benar ada yang dari Aceh Utara, ada yang dari Papua sehingga jamnya sudah beda-beda ya. Ada yang sudah 2 jam lebih dari sekarang, ada yang sama dengan kita di Indonesia bagian barat ya Mas, ada yang tengah juga. Wis, tapi semangat semua tetap hebat. Saya kasih 2 jempol dulu. Bunda hebat, hari ini saya berbahagia mendapat kesempatan luar biasa membersamai Bunda semuanya. Saya lihat banyak teman-teman saya, Mas. Banyak itu teman saya yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi seorang profesional. Ada juga mahasiswa-mahasiswa yang semangat juga. Ada yang D3, ada yang profesi, ada yang memang sudah pernah mencoba tryout dan sebagainya, tapi semuanya hebat ya. Baik Bunda semuanya, ini menarik. Soalnya sama-sama di komunitas, tetapi ternyata
soal yang dikeluarkan itu adalah level NCAC. Artinya bagaimana promosi kesehatan itu dilihat dari levelnya. Wih, ya, menarik ya. Ternyata soal di UKOM itu banyak metodenya. Tambah pusing? Enggak. Ya, enggak usah khawatir Bunda. Semakin, kan tadi temanya adalah semakin sering latihan, semakin kita punya teman, semakin kita punya pengalaman, besok mau dikecoh soal seperti apa, selalu memori kita katakan, aku sudah pernah. Aku sudah bisa, saya pernah dapat pembahasannya. Begitu Bun, baik ya. Nah ini tentang penyuluhan, sadari ini adalah level NCAC di promosi kesehatan ya. Apakah promosi yang kita lakukan itu termasuk pencegahan primer, early diagnosis, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif ya. Baik, saya melihatnya ternyata jawabannya masih bervariasi ya. Kalau mau pindah jawabannya boleh juga ya, tapi tidak hanya karena suara terbanyak. Jawaban itu bukan karena suara terbanyak, tapi adalah di kuncinya. Bagaimana kami membuat kunci, semuanya berdasarkan referensi yang sudah ditetapkan. Ya, jadi ketika kami ini off the record ya, ketika kami membuat soal itu selalu harus merujuk dari referensi yang ada. Dan referensi yang kami gunakan bukan referensi yang berskala kedaerahan. Ini skalanya harus nasional. Karena itulah sehingga apa yang kami buat soal di FCU sangat bermanfaat bagi Bunda Hebat ya. Baik Bunda semuanya, ini adalah tentang penyuluhan sadari oleh kader remaja. Ya, jadi kader Posyandu. Oke, Bu Harti ingin menyampaikan, dipersilahkan Bu Harti. Silakan Ibu Harti, silakan Bu, dari kampus mana Bu? Oke, terima kasih. Saya dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Silakan, Jadi Bu. saya di sini memilih jawaban B, yaitu early diagnosis, karena menurut saya penyuluhan sadari itu bukan untuk pencegahan, tetapi untuk deteksi secara dini apakah ada ditemukan kanker payudara. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, salam buat bunda-bunda di Jambi. Oke, baik. Iya, keren ya Mas ya. Kapan-kapan kita diajak sama ramai-ramai ya Mas ya. Siap. Iya Bun, saya hanya lewat karena saya pernahnya ke Aceh ya, jadi Jambinya wis lewat di udara. Baik Bunda Hebat, kasih Bu Harti tidak mengecilkan bagi Bunda yang belum sempat raise hand, belum sempat menyapa, belum sempat menunjukkan cantiknya wajah bidan Indonesia ya Mas. Tapi saya lihat semuanya semangat. Baik, kita akan lihat pembahasannya adalah early diagnosis. Terima kasih Bu Harti. Iya ya. Kenapa Bu Budi, sebentar izin. Tadi saya melihat banyak yang jawab A, banyak banget A tuh, banyak banget. Coba Bu, saya pengen tahu kenapa mereka bisa salah dan kenapa jawabannya B. Berarti mereka dong yang jawab. Kalau Ayo. saya kan nanti tak bahas di belakangnya. ABCD-nya nanti tak kasih. Coba siapa Bunda yang jawabannya A? Ini iya, kan suara terbanyak belum tentu betul ya Mas ya. Iya. Coba yang jawabannya tadi A, boleh. Alasannya apa? Kenapa ya, tadi? Boleh. Kenapa bisa terkecoh? Gak apa-apa. Bener saya B. Kalau orang yang ditanya yang A ya Mas ya. Kenapa kok yang A? Tuh, tadi kamu jawab A ya. Baik, Oke, gak Bu, apa-apa silakan Mas. Bu. Baik, Bunda Hebat, nggak apa-apa. Pokoknya kita asik-asik aja. Namanya saja kita sharing, kita belajar tuh asik-asik aja. Dari kita salah, kita menjadi benar. Dari kita nggak paham, kita jadi paham. Makanya ada pre, ada post, rugi dong kalau kita ikut kegiatan nggak ada bedanya, gitu ya. Baik, early diagnosis ini adalah penemuan dini secara awal diagnosis yang bisa dilakukan berupa pemeriksaan oleh masyarakat. Nah, tadi siapa yang melakukan? Oh, kader ya, kadernya kasih penyuluhan ya. Bentuknya apa? Early diagnosis, bisa edukasi, bisa juga mereka melakukan beberapa deteksi dini. Kenapa nggak pilih A? Kenapa nggak pilih B? Kenapa nggak pilih C? Tuh, saya kasih clue-nya. Kalau Bunda pilih A itu mencegah, itu hanya terutama fokusnya menghindari faktor penyebab.
Salah satunya adalah dengan teknik cerdik. Ya, di kesehatan kita sudah terbiasa dengan cerdik ya. Kemudian kalau sadari, tadi kan Pemkes tentang sadari, deteksi dini, masuknya B, early diagnosis. Kalau di kasus tadi dikatakan ibunya kemo, kalau ibunya kemo berarti sudah masuk ke area kuratif, sudah masuk pengobatan. Setelah kemo biasanya mereka masih ada fase fisioterapi, itu rehabilitatif. Kemudian kalau fase-fase akan kehilangan, mau dioperasi atau fase menjelang kematian, maka masuknya di fase paliatif atau pendekatan psikologis. Baik, demikian hari ini sangat berbahagia. Mari semuanya kita berawal dari harapan, usaha, dan doa kita. Sehingga pada akhirnya kita akan berakhir dengan sukses. Saya Budi Astiandini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Sukses selalu, semuanya hebat dan semuanya akan selalu teringat bahwa kita pernah bersama di MCU. Ketika kita kompeten, kita sampaikan. Kita tidak hanya berusaha sendiri nih, kita dibersamai oleh semua teman seluruh Indonesia. Oke, saya ucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mas Randy. Terima kasih Ibu Budi atas waktunya, luar biasa sudah menyempatkan waktu di malam minggu yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang Ibu Budi sampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu sekaligus menjembatani bunda-bunda semuanya dalam meraih predikat kompeten. Amin. Terima kasih Ibu Budi atas waktunya. Izinkan saya mengambil alih. Selamat malam, sampai bertemu di bimbingan ya Bu. Mas ya. Oke. Ibu. Sedikit Mas, sebelum lift tadi saya sekilas lihat ada chat yang mengatakan bagaimana kalau jaringan kita kurang baik, tidak usah khawatir Bun. Ketika UKOM tidak dari rumah, ketika UKOM nanti ada di tempat CBT yang sudah teridentifikasi, wifi-nya oke, semuanya oke. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bersiap, sukses, menang. Terima kasih. Benar. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu Budi. Baik, bunda-bunda semua.